Jauh sebelum Indonesia merdeka, ada sebuah bahasa yang sudah menjadi lingua franca, yaitu bahasa Melayu. Kenapa sih bahasa Melayu? Karena strukturnya yang sederhana, mudah dipahami, dan sudah menjadi bahasa perdagangan dan bahasa sehari-hari selama berabad-abad. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya bisa menyatu loh pakai bahasa Melayu. Luar biasa, dari bahasa perdagangan, bahasa Melayu, hingga menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Lalu, bagaimana perjalanan setelah kemerdekaan? Yuk kita simak. Setelah merdeka, kedudukan bahasa Indonesia semakin kuat. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, bahasa Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang 1945, ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Ini artinya bahasa Indonesia bukan hanya sekedar bahasa satuan, melainkan menjadi bahasa resmi yang sudah menjadi sehari-hari untuk urusan kenegaraan. Jadi, sudah jelas ya, bahasa Indonesia punya dua kedudukan penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Lalu, apa saja sih fungsi-fungsi dari kedudukan tersebut? Mari bedah lebih lanjut. Nah, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi yang memiliki peran vital. Yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan nasional. Bayangkan, di antara banyaknya bahasa daerah, kita mempunyai satu bahasa yang mempersatukan kita sebagai satu bangsa. Itu merupakan suatu kebanggaan loh. Yang kedua adalah sebagai lambang identitas nasional. Ketika kita berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, secara otomatis orang-orang akan tahu bahwa kita adalah orang Indonesia. Yang ketiga adalah sebagai alat pemersatu berbagai suku dan bangsa. Yang ketiga adalah sebagai alat pemersatu berbagai suku dan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, kita mempunyai berbagai macam suku dan budaya. Bahasa Indonesia merupakan jembatan yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia dan memberikan rasa solidaritas yang tinggi sebagai warga negara Indonesia. Dan yang terakhir adalah sebagai alat pemersatu antar budaya dan antar daerah. Mau ngobrol sama teman Papua atau berkunjung ke Sumatera, gak usah khawatir. Kita hanya perlu menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan berbagai suku dan budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat efektif untuk digunakan berkomunikasi bagi orang-orang Indonesia. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi saja, tetapi menjadi jati diri bangsa. Bersama-sama kita suarakan satu bahasa, satu jiwa, satu Indonesia.